Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Puspita Sari Gunawan dengan NIM 185102119, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu penelitian skripsi yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Materi Bangun Ruang Datar dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 SMP. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat kepada Ibu Tina Rosyana MPD selaku pembimbing 2, dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen selaku penguji sidang skripsi tahun 2022. Pada fokus pembahasan diantaranya 1. Latar belakang masalah, 2. Tujuan penelitian, 3. Metode penelitian, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Kesimpulan. 1. Latar belakang masalah. Pada kurikulum 2013, mulai menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 dituntut dalam keterampilan 4C yang meliputi 1. Communication, 2. Collaboration, 4. Critical thinking and problem solving, 4. Creativity and innovation. Penerapan konsep 4C dalam pembelajaran kurikulum 2013 memberikan dampak yang sangat besar bagi generasi penerus bangsa untuk menghadapi tantangan hidup pada abad 21 ini. Hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya yaitu menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurang tepatnya pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru dan siswa kurang dilatih soal-soal pemecahan masalah yang bersifat non-rutin, sehingga sebagian besar siswa tidak memahami masalah dengan baik dan tidak mengetahui strategi apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Pada penelitian yang dilakukan November 2016, bahwa kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, siswa tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal permasalahan, merasa waktu yang dibutuhkan kurang dalam pembelajaran, dan lupa bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembelajaran yang dapat menjadikan siswa menguasai pemahaman konsep yang baik. Salah satu faktor dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa adalah pengembangan bentuk bahan ajar, yaitu LKPD, yang merupakan lembar kerja yang berisi informasi dan instruksi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan suatu kegiatan belajar dalam bentuk kerja, praktek, atau dalam bentuk penerapan hasil belajar untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa pendidik masih menggunakan LKPD yang siap pakai dan hanya berisi petunjuk beserta soal-soal latihan, sehingga membuat pembelajaran lebih pasif. Kemudian, sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan Astuti 2021, bahwa LKPD harus dikembangkan agar menjadi alat atau sarana untuk membuat siswa belajar secara lebih aktif dan mandiri, serta dapat membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Pada pendekatan problem solving lebih menekankan pada pemahaman terhadap permasalahan, kemudian mencari penyelesaian dan menyelesaikan permasalahan, serta melakukan evaluasi kembali penyelesaian yang telah dilaksanakan. Penggunaan pendekatan problem solving dalam kegiatan pembelajaran dapat melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah, baik masalah perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang dapat membantu dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Menurut Mahmud Syah dan Rosyana 2022, dengan perkembangan zaman, guru dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik. Alternatif media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan dapat membantu guru dalam hal penyampaian materi yang bersifat abstrak adalah media komputer. Salah satu program komputer atau software yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika, khususnya geometri, adalah GeoGebra. Program ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang telah dipelajari, maupun sebagai sarana untuk mengenalkan atau mengkonstruksi konsep baru.
Sehingga pembelajaran berbantuan software GeoGebra dengan menggunakan problem solving dapat menumbuhkan rasa semangat belajar yang tinggi bagi siswa yang berkaitan dengan materi bangun ruang sisi datar. Selanjutnya, tujuan penelitian. 1. Proses pengembangan lembar kerja peserta didik, materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra. Yang kedua, kelayakan lembar kerja peserta didik, materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra menurut ahli dan praktisi. 3. Efektivitas lembar kerja peserta didik, materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan problem solving berbantuan software GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 SMP. 4. Kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan lembar kerja peserta didik, materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra pada siswa kelas 8 SMP. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan metode R&D, Research and Development. Subjek penelitian, uji terbatas kepada siswa kelas 9, uji luas siswa kelas 8 di SMPN Negeri 1 Cililin. Pada prosedur penelitian terdapat tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada uji coba instrumen terdapat validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, dan uji efektivitas. Pada instrumen penelitian terdapat wawancara, lembar validasi, angket respons siswa, dan tes tulis. Pada pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2019. Terlihat pada gambar, ini merupakan alur penelitian R&D menurut model pengembangan Bird and Gall. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada proses pengembangan LKPD. Yang pertama yaitu studi pendahuluan dan studi pustaka. Melaksanakan studi pendahuluan dengan tujuan mengidentifikasi masalah di lapangan dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai produk LKPD yang akan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi masalah. Langkah pertama meliputi analisis kebutuhan lapangan, pengamatan LKPD yang telah ada, wawancara, mengidentifikasi masalah-masalah dalam pengembangan produk LKPD, dan kajian pustaka. Yang kedua, rancangan LKPD. Pada rancangan LKPD, peneliti menyiapkan desain produk LKPD yang akan digunakan dalam penelitian. Desain produk LKPD yang akan dikembangkan meliputi bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat sampul halaman, kata pengantar, daftar isi, identifikasi pengguna LKPD, petunjuk pengerjaan LKPD, kompetensi dasar, indikator kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Pada bagian inti atau isi, terdapat permasalahan soal, pemahaman masalah yang terdapat pada soal, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana permasalahan soal, dan memeriksa kembali soal yang telah dikerjakan. Pada bagian penutup, terdapat daftar pustaka. Yang ketiga, forum group discussion dan validasi 1. Setelah menyelesaikan rancangan pada LKPD, kemudian peneliti melakukan forum group discussion dengan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 untuk berdiskusi tentang rancangan LKPD yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk mengetahui keefektifan produk LKPD yang akan dikembangkan, peneliti membuat kuesioner yang akan diisi oleh ahli materi dan ahli media untuk menguji validitas produk LKPD. Yang keempat, draft lembar kerja peserta didik. Peneliti membuat draft produk LKPD sesuai hasil diskusi dan melakukan peninjauan oleh dosen pembimbing sebelum produk uji dicobakan. Yang kelima, uji coba terbatas. Pada uji coba terbatas yang merupakan langkah pertama untuk melakukan uji lapangan secara terbatas dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan dan kepraktisan dari produk LKPD yang telah dikembangkan. Kepraktisan ini berdasarkan angket yang telah diberikan oleh peneliti. Ditinjau dari hasil uji terbatas, jika kriteria produk LKPD belum memenuhi dan masih terdapat masukan-masukan dari validator dan praktisi, maka peneliti melakukan perbaikan sebagai langkah untuk penyempurnaan produk LKPD.
Yang keenam, masukan-masukan dan revisi ke-1. Pada langkah ini, pembimbing memberikan masukan-masukan dan saran terhadap penggunaan produk LKPD. Kemudian, berdasarkan hasil uji coba terbatas, peneliti melakukan revisi dan penyempurnaan produk awal. Perbaikan ini akan semakin memperkuat produk LKPD yang akan dikembangkan dan mengujikan produk LKPD yang telah diperbaiki oleh peneliti. Yang ketujuh, uji coba luas. Uji coba luas dilakukan dengan jumlah siswa lebih banyak dari uji coba terbatas, dengan mengujikan produk LKPD yang telah diperbaiki dan divalidasi kembali oleh validator dan praktisi. Jika kriteria produk LKPD belum terpenuhi dan masih terdapat masukan-masukan dari ahli, maka dilakukan revisi kedua. 8. Masukan-masukan dan validasi 2 serta revisi 2. Dari hasil uji coba luas, pembimbing akan memberikan masukan-masukan dan saran terhadap produk LKPD yang akan dikembangkan. Kemudian, peneliti melakukan validasi 2 oleh ahli materi dan ahli media. Selanjutnya, dari hasil validasi 2 dilakukan revisi kedua jika ada. 9. Final produk. Final produk merupakan produk hasil akhir yang telah dilakukan uji coba terbatas dan uji coba luas, dilihat dari hasil penelitian dan dikategorikan kriteria layak atau tidak layak untuk diterapkan dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, terdapat draft produk, terdapat sampul LKPD, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka. Selanjutnya terdapat cover LKPD ke-1, cover LKPD ke-2, cover LKPD 3, dan cover LKPD ke-4. Selanjutnya, kelayakan lembar kerja peserta didik, hasil validasi ahli tahap 1, uji coba terbatas, terdapat 72% dengan kriteria valid. Oleh karena itu, diperoleh kesimpulan bahwa LKPD yang dikembangkan layak dan dapat digunakan dalam kegiatan belajar siswa kelas 8 SMP. Selanjutnya, hasil validasi ahli tahap 2 pada uji coba luas, rata-rata total seluruh aspek yaitu 88% dengan kriteria sangat valid. Oleh karena itu, produk yang dikembangkan sangat valid dan siap digunakan. Pada hasil uji kepraktisan produk, uji coba terbatas, terdapat presentasi rata-rata 75% dengan kategori sangat praktis. Dengan demikian, produk LKPD yang dikembangkan sangat praktis dan mudah digunakan oleh siswa. Selanjutnya, hasil uji kepraktisan produk pada uji coba luas, terdapat presentasi rata-rata yaitu 84% dengan kategori sangat praktis, maka produk LKPD yang dikembangkan sangat praktis dan dapat digunakan oleh siswa. Selanjutnya, efektivitas lembar kerja peserta didik, presentasi rata-rata yaitu 72% dengan kategori efektif dan diperoleh kesimpulan bahwa pengguna LKPD dengan menggunakan pendekatan problem solving berbantuan software GeoGebra efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD terdapat 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, terdapat peneliti kesulitan dalam menentukan ide awal untuk perancang LKPD yang akan dikembangkan, kurangnya kemampuan yang dimiliki peneliti untuk membuat desain LKPD dalam menggunakan aplikasi Canva, penyusunan LKPD yang cukup lama. Faktor eksternal, terdapat fasilitas sekolah yang kurang memadai, keterbatasan sumber yang digunakan, memiliki waktu yang terbatas pada saat pengembangan produk LKPD yang dikerjakan secara berkelompok, peneliti hanya sampai final produk karena waktu penelitian yang terbatas. Maka terdapat kesimpulan yang pertama, proses pengembangan LKPD yang telah dilaksanakan sesuai dengan metode atau langkah-langkah menggunakan metode penelitian R&D menurut Bird Engel. Yang kedua, kelayakan LKPD menurut ahli dan praktisi memperhatikan hasil dari penilaian validator, uji coba terbatas, dan uji coba luas terhadap LKPD dapat dikategorikan layak, sangat valid untuk digunakan, dan respon peserta didik terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan berada pada kategori sangat praktis.
Yang ketiga, efektivitas LKPD memperhatikan hasil dari penilaian soal yang disusun sesuai indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, memperhatikan hasil akhir pembelajaran yang dapat dikategorikan efektif. Yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan LKPD yaitu siswa tidak terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga kurang aktif dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan penelitian skripsi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.